Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar antum sekalian anakku? Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Di antara dari nikmat-nikmat tersebut ada nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Kedua kalinya mari kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi yang terakhir dan Nabi penutup dari para Nabi, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari akhir nanti. Anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini di pelajaran pendidikan agama Islam, insyaallah kita akan sedikit menyampaikan dari pelajaran kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Silakan dibuka pada buku halaman 75 di semester 2-nya. Ya, pelajaran 1 dari semester 2, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Tentunya Nabi Yusuf alaihissalam ini kita sudah sering tahu siapa sih Nabi Yusuf itu. Ya, di video kali ini Bapak akan menulis kembali, membuat slide kembali dari apa yang ada di dalam buku ini. Ya, jadi video ini Bapak nukil, Bapak tulis dari buku yang kita pelajari ini. Ya, yaitu buku terbitan dari Darus Syafi'i kelas 2 SD. Oke, anak-anakku sekalian, silakan dibuka. Jika sudah dibuka, silakan disimak dan silakan dibaca. Yang pertama adalah masa kecil Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam di usia yang masih kecil. Sebelum kita masuk ke masa kecilnya, dari garis keturunan Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang putra dari Nabi Ya'qub alaihissalam dan ibunya yang bernama siapa? Rahil. Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai saudara, ya, saudara kandung, yaitu yang bernama Bunyamin. Namanya apa? Bunyamin. Ya, mereka termasuk keturunan dari seorang nabi juga, yaitu siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian di suatu malam
Ketika masih kecil, Nabi Yusuf alaihissalam ini bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Semuanya itu bersujud pada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, di malam itu Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Semuanya itu mereka sedang bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Keesokan harinya, karena Nabi Yusuf ini alaihissalam bermimpi sesuatu yang aneh, maka Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya. Siapa ayahnya tadi? Ayahnya yang bernama Ya'qub alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan hal itu, mimpinya tersebut, mendengar hal itu, ayahnya Ya'qub pun berpesan, "Wahai anakku, jangan engkau ceritakan lagi mimpimu itu kepada orang lain, siapapun. Ya, jangan engkau ceritakan." Karena apa? Nabi Ya'qub alaihissalam khawatir ada yang akan mencelakai Nabi Yusuf alaihissalam. Sebab makna mimpi itu ialah Yusuf akan menjadi seorang rasul yang mulia, ya, menjadi seorang rasul yang mulia. Kemudian di antara saudara-saudaranya, Yusuflah yang paling tampan dan yang paling mulia perangainya. Nabi Ya'qub sangat menyayanginya sehingga saudara-saudaranya iri padanya, ya. Nabi Yusuf adalah seorang anak yang sangat tampan, yang sangat mulia, dan juga ayahnya sangat mencintainya, menyayanginya sehingga melebihi dari saudara-saudaranya. Akhirnya apa? Saudara-saudaranya itu iri pada Yusuf alaihi salam. Lalu mereka membuat rencana jahat. Saudara-saudara yang tadi membuat suatu rencana, dan rencana itu rencana yang akan mencelakai siapa? Yusuf alaihissalam. Ya. Suatu hari mereka membawa Yusuf bermain lalu membuangnya ke dalam sumur. Ya, dalam kisah ini Nabi Yusuf alaihissalam atau saudara-saudaranya itu meminta kepada ayahnya untuk mengajak Yusuf alaihissalam diajak bermain di suatu gurun. Ya. Dan ayahnya ini sangat berat memberikan Yusuf alaihissalam kepadanya, itu kepada saudara-saudaranya tadi. Setelah itu mereka pulang sambil membawa baju Yusuf yang telah robek, ya, serta dilumuri darah hewan. Nah, ini liciknya rencana jahat dari saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam. Ya, melihat yang pertama karena Nabi Yusuf adalah seorang yang tampan, Nabi Yusuf adalah seorang yang mulia. Kemudian selain itu Nabi Yusuf alaihissalam adalah anak yang paling disayangi oleh ayahnya, yaitu Ya'qub alaihissalam. Maka saudara-saudara yang lainnya pun iri padanya sehingga mereka melakukan suatu kejahatan, ya, untuk mencelakai Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Yusuf pun mereka buang ke dalam sumur. Lalu apa? Mereka
membuat suatu karangan cerita bahwa Nabi Yusuf alaihissalam telah diterkam oleh serigala, sehingga mereka membawa baju Nabi Yusuf alaihissalam yang sobek itu, lalu mereka juga melumuri dari bajunya itu dari apa? Dari hewan. Supaya apa? Bapaknya Yakub alaihissalam ini percaya atas cerita-cerita mereka. Kemudian Yusuf diterima, ya, Yusuf diterkam serigala. Kata mereka kepada sang ayahnya Yakub, Nabi Yakub ketika itu juga menjadi sedih. Ia mengira anak kesayangannya sudah pergi untuk selamanya, akan tetapi Yusuf tetap selamat. Serombongan pedagang menyelamatkannya lalu menjualnya kepada seorang penguasa di Mesir. Siapa itu? Seorang penguasa Mesir. Ya, kita masuk berikutnya. Yusuf penjara. Yusuf beranjak dewasa di tengah keluarga penguasa Mesir. Ya, semakin hari ia semakin tampan dan gagah. Suatu ketika seorang mengajak Yusuf berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Yusuf menolaknya. Ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menolak berbuat maksiat Yusuf pun difitnah dan dipenjara. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, bagiku dipenjara lebih baik daripada aku harus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku sangat takut pada siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa? Kata Nabi Yusuf alaihi salam. Yusuf mampu menafsirkan mimpi. Orang-orang yang mengetahui hal itu ketika di dalam penjara, sebelum menerangkan arti mimpi mereka, Yusuf menasihati mereka agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Yusuf juga seorang yang mampu dalam menafsirkan mimpi. Ya, mimpinya apa mimpinya? Yaitu suatu malam Raja Mesir bermimpi, ya, ketika melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan 7 ekor sapi yang kurus. Sang raja juga bermimpi melihat 7 tangkai gandum yang hijau siap dipanen dan 7 tangkai yang kering dan rusak. Ya, ini mimpi raja, ya, penguasa pada saat itu. Ya, mimpinya apa? 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Dan juga mimpi yang lain adalah bermimpi melihat 7 tangkai gandum yang hijau, kemudian juga 7 tangkai gandum yang kering dan rusak. Lalu siapa? Penguasa pada saat itu atau raja pada saat itu memanggil para peramalnya, ya, karena pada zaman itu, ya, banyak
orang-orang yang melakukan hal ini meramalkan sesuatu, sehingga raja pun memiliki para peramal yang handal, ya. Namun dari arti-arti yang mereka sampaikan kepada raja tersebut, satupun dari mereka yang tidak bisa menjelaskan makna mimpinya. Artinya apa? Tidak jelas apa yang mereka sampaikan, tidak jelas, sehingga para penguasa pada saat itu atau raja pada saat itu tidak bisa mengerti apa yang mereka jelaskan. Seketika itu pula muncullah seorang pemuda yang pernah dipenjara bersama Yusuf alaihissalam. Pemuda itu menyarankan agar raja meminta bantuan Yusuf karena ia sangat pandai dalam menjelaskan, ya, dalam menjelaskan arti mimpi seseorang. Akhirnya apa? Mendengar cerita itu, sang raja memanggil Nabi Yusuf alaihissalam untuk menghadapnya dan menyampaikan apa yang telah ia mimpi kepada siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan hal atau mengartikan mimpi tersebut, yang diantaranya yaitu adalah Mesir akan makmur selama 7 tahun. Ya, Mesir akan makmur selama 7 tahun. Ini maksudnya adalah, kemudian selama itu kita harus rajin bercocok tanam. Kata siapa? Kata Nabi Yusuf alaihissalam kepada sang raja. Hasil panen harus dihemat dan sisanya harus disimpan, sebab 7 tahun setelah itu akan menjadi musim paceklik yang panjang. Nah, ini arti dari mimpi raja. 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, lalu 7 tangkai gandum yang siap dipanen, ya, dan juga 7 tangkai gandum yang rusak dan kering. Mendengar hal itu, sang raja pun sangat puas dengan penjelasan Yusuf alaihissalam. Ya, sebagai imbalannya apa? Ia dibebaskan dari penjara dan dipercaya menjadi seorang menteri. Ya, menjadi seorang menteri. Tujuh tahun berlalu dan musim paceklik pun tiba. Orang-orang berdatangan dari berbagai daerah mencari gandum untuk mereka makan. Terlihatlah saudara-saudara di antara orang-orang itu adalah saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam. Utusan dari ayah mereka, yaitu siapa? Yakub. Karena apa? Nabi Yakub mendengar ada di suatu tempat pemimpinnya adil, pemimpinnya baik, murah hati, maka diperintahkan kepada anak-anak mereka untuk menuju ke suatu tempat tersebut yang dipimpin oleh seorang raja, seorang yang adil, baik dan dermawan. Nabi Yusuf ketika melihat hal itu yang didatangi, ternyata apa? Ada di antara orang-orang itu adalah saudara-saudaranya sendiri. Ya, tetapi sayangnya saudaranya Yusuf alaihissalam tidak mengenali Yusuf alaihi salam, sehingga Yusuf berjanji akan membantu mereka memenuhi kebutuhan mereka
pada waktu yang telah ditentukan mereka datang kembali menemui Yusuf. Kali ini beda. Mereka membawa seorang Bunyamin, adik kesayangan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, namun kali ini Yusuf alaihissalam menginginkan agar Bunyamin tinggal di Mesir bersamanya. Ya, tinggal di Mesir bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Oke, ini juga sudah. Jadi ketika saudara-saudaranya yang pada saat itu lagi susah payah, lagi pada musim paceklik kemarau panjang, mereka membutuhkan suatu asupan makanan, sehingga mereka diutus oleh ayah mereka untuk mendatangi suatu tempat. Di tempat itu dipimpin oleh orang yang adil, orang yang dermawan, maka datanglah ke sana. Dan ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam melihat hal itu, Nabi Yusuf kaget. Ternyata di antara para warga-warga yang datang pada saat itu, di antaranya adalah saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam sendiri. Tapi saudara-saudaranya tersebut tidak mengenali siapa Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, sehingga pada saat itu Nabi Yusuf memberikan bantuan apa yang mereka membutuhkan. Kemudian di suatu waktu mereka datang kembali, dan pada saat itu juga mereka membawa seorang adik mereka, adik kesayangan dari Yusuf alaihissalam, dan juga dari ayah mereka yaitu Yaqub alaihissalam. Dan pada saat itu Yusuf melihat hal itu apa? Yusuf menginginkan adiknya tersebut tinggal bersamanya. Lalu pada saat itu apa? Nabi Yusuf alaihissalam membuat suatu rencana, memerintahkan kepada pengawalnya untuk menyimpan suatu benda di dalam karung tersebut, dan karung itu adalah karung miliknya Bunyamin. Ketika mereka hendak pulang ke kampung mereka, ke tempat mereka, Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan pengawalnya untuk menahan sekelompok orang tadi, yang tidak diketahui kecuali Nabi Yusuf alaihissalam, menyampaikan bahwa seorang raja kehilangan sesuatu dan disuruh untuk diperiksa. Dan ketika dicek, ternyata benda itu ada di dalam karungnya siapa? Karungnya Bunyamin. Oleh karena itu, melihat hal itu terjadi, maka Nabi Yusuf alaihissalam mengambil alih bahwa untuk hukumannya adalah siapa? Bunyamin harus tinggal bersamanya dan mereka pulang tanpa Bunyamin. Ketika sampai di tempatnya, di rumah mereka, Nabi Yaqub alaihissalam melihat hal itu. Nabi Yaqub semakin bersedih. Setelah sedih yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam meninggal atau hilang jejak, tidak ada lagi. Kemudian yang kedua adalah anak kesayangannya juga, yaitu Bunyamin. Tetapi pada saat itu juga
saudara-saudara yang lain atau kakaknya Bunyamin berjanji kepada ayahnya untuk kembali lagi ke Mesir untuk berusaha mengambil Bunyamin untuk dihadapkan kepada siapa? Nabi, atau untuk dihadapkan kepada ayahnya tersebut. Ya. Kemudian kita masuk ke pertemuan Yusuf dengan Nabi Yakub alaihi salam. Ya. Nabi Yakub bertambah sedih karena kehilangan Bunyamin. Ya, yang tadi disampaikan, sampai-sampai ia buta karena terlalu banyak menangis. Suatu saat mereka datang lagi ke Mesir karena kehabisan persediaan makanan. Nabi Yusuf kembali melihat mereka. Ya. Masih ingatkah kalian akan perbuatan kalian terhadap Yusuf? Mereka pun tercengang. Apakah engkau Yusuf? Ya, akulah Yusuf yang kalian buang ke dalam sumur, jawabnya. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam ini memberikan pertanyaan kepada mereka. Ingatkah kalian akan perbuatan kalian terhadap Yusuf? Kaget mereka. Tuh, orang ini kok tahu? Padahal pada saat itu tidak ada seorang pun yang melihat. Ya, lalu mereka pun menjawab. Ya, apakah engkau Yusuf? Bertanya kembali. Ya, mereka ini bertanya kembali kepada Yusuf. Apakah engkau Yusuf? Kata Nabi Yusuf alaihissalam, iya, akulah seorang Yusuf yang kalian buang ke dalam sumur. Ya, akulah seorang Yusuf yang kalian buang ke dalam sumur pada saat itu. Lalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mata Nabi Yakub pun sembuh. Ya, melihat hal itu, ketika mereka mendengar bahwasanya selama ini yang mereka minta bantuin adalah siapa? Adik mereka, yaitu Yusuf. Mereka pun pulang dengan senang hati menceritakan kepada ayah mereka Yakub alaihissalam bahwasanya ada berita gembira, dan mereka meminta ampun kepada ayahnya yang telah mereka perbuati. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mata Nabi Yakub pun sembuh. Keluarga Nabi Yakub berangkat ke Mesir pada malam hari. Ya, mereka menetap dan hidup bahagia di sana. Nabi Yusuf sangat dihormati rakyatnya. Beliau meninggal dunia pada usia 147 tahun. Ya, usianya tutup pada 147 tahun. Nah, ini kisah Nabi Yusuf alaihissalam sedikit. Ya, tentunya kalian sudah mengetahui hal lebih jauh dari hal itu, anak-anakku sekalian. Oleh karena itu, dari pelajaran kisah Nabi Yusuf alaihissalam ada beberapa yang dapat kita simak, kita ambil. Yang pertama, sifat iri dan dengki berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Seperti tadi ketika Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan hal itu kepada siapa? Ayahnya. Kemudian juga Nabi Yusuf adalah orang yang paling dicintai, paling disayangi, kemudian mulia. Di sisi lain saudara-saudaranya iri padanya, ya, maka sifat iri dan dengki berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, hawa nafsu selalu mengajak manusia berbuat maksiat. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, jangan ikuti hawa nafsu. Yang ketiga,
Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Ya, Allah meninggikan derajatnya siapa yang beriman dan berilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, Nabi Yusuf seorang pemaaf terhadap saudara-saudaranya. Walaupun Nabi Yusuf dicelakai, dibuang ke dalam sumur, lalu dipungut oleh para musafir perdagangan, dijual kepada penguasa Mesir, yaitu pada saat itu adalah Fir'aun, ya. Kemudian dia dalam cerita dipenjara karena ada sesuatu, lalu dikeluarkan lagi karena ada sesuatu, ya. Yang dikeluarkan karena apa? Ia bisa menerjemahkan mimpi raja tersebut. Kemudian diangkat menjadi seorang menteri di Mesir. Kemudian juga ia menjadi seorang yang pemaaf. Ya, melihat hal tersebut, Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Yang kelima, kita harus menjauhi maksiat karena malu pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf diajak yang berbuat maksiat oleh seseorang, di antara seseorang itu adalah orang yang terdekat dari sang raja, yaitu istri dari raja Fir'aun tersebut, ya. Maka Yusuf pun menolak karena hal itu adalah perbuatan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kejahatan pasti akan terbongkar meskipun disembunyikan. Ya, kejahatan itu pasti akan terbongkar meskipun disembunyikan. Contoh tadi kayak saudara-saudaranya mau berbuat jahat, ya, akhirnya terbongkar juga. Kemudian istri raja Fir'aun, ya, mengajak Nabi Yusuf alaihissalam berbuat maksiat, akhirnya terbongkar juga. Ya, ini pelajaran yang dapat kita ambil pada pertemuan kali ini, anak-anakku sekalian. Ya, untuk pelajaran pada pertemuan kali ini kita cukupkan. Sekian dan terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Dan jangan lupa anak-anakku sekalian, untuk evaluasinya silakan dikerjakan dan dikirim ke Bapak, ya. Evaluasi pada halaman 78, ya, silakan dikerjakan, ya, ditulis lalu difoto kemudian dikirim ke Bapak. Demikian. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.